kayak isa mikir-mikir kayak wis lah percuma lah hidup di dunia ini kayak iso kayak ya aku dulu pernah nyoba sih kayak ya aku coba minum minyak tanah gitu. Efeknya adalah aku happy di luar tapi di dalam itu crumbling down gitu. Jadi efeknya jadi aku kayak malam itu saya sendiri dewe isa kayak suicidal thought gitu kayak iso pikir-pikir mati aja gitu. Semua orang pasti punya life changing moment ya, maksudnya kayak ya aku yakin mereka pasti punya, cuma mungkin waktunya beda-beda. Cuma pas aku sih ya literally pas retret kemarin, soalnya retret kuliah sih nggak kemarin, retret kuliah itu gitu. Soalnya dari situ seorang Oha yang nggak mengenal Tuhan, pas itu sudah mengenal Tuhan. Oha yang mengenal Tuhan jadi berteman lah dengan Tuhan. Dulu cuma mengenal, sekarang pas itu jadi mulai berteman dengan Tuhan gitu ya. Oha yang dulu nggak tahu ternyata ada masalah, ada kepahitan dengan keluarga, sekarang Oha jadi tahu ada kepahitan dengan keluarga. Pocket Sense. Nah, ini silakan, ini salah satu usahanya Oha. Bisa diceritain ini gimana kok bisa buat Pocket Sense ini? Jadi pas itu kan dari dulu tuh pengen buat barang-barang lucu gitu loh, yang tentang Santo-Santa, tentang Tuhan gitu, sehingga bisa dipakai di hidup hari-hari gitu lah. Jadi kayak ketika kamu lakukan something, ketika kamu ada itu, kamu jadi kayak keriman gitu loh, ada Tuhan di dalam hidupmu gitu loh. Dan itu something yang bisa dibawakan setiap hari gitu loh. Terus aku kayak dulu pengen, terus ya wes namanya pengen, orang kan kadang ya belum tentu jalan gitu. Tapi ya berkah di balik pandemi ini karena praktek kan kapan hari sempat off soalnya mempersiapkan diri buat COVID ini kan. Terus habis gitu karena praktek sempat off, akhirnya kayak keinget lagi gitu loh, kayak pengen ya buat ini. Terus dan puji Tuhan kayak pas itu tuh kayak Tuhan tuh buka jalan gitu loh, kayak ada partnerku, aku coba call satu orang teman komunitas sih. Terus ternyata dia mau gitu, terus habis itu terus aku nemu supplier juga, terus habis itu kita brainstorming bareng, dan ternyata jadinya kayak aku suka pol gitu loh. Aku nggak bisa gambar ya, kayak gitu kan ya, aku nggak bisa bebas ya, gitu. Nah ternyata kayak temenku itu dia gambarnya tuh aku suka banget gitu loh. Dan Andre hilang mendadak di Instagram. Kemana Andre hilang? Masa hilang? Iya tak hilang. Di Zoom ada ya ini ya. Sebentar. Oke lanjut. Dengar sih. Nah, Andre muncul lagi. maaf. Nggak tahu kenapa. Oke. Terus habis itu karena dan ternyata apa sih yang dia buat tuh aku suka Paul, dan akhirnya kita kerjasama sampai sekarang. Jadilah Pocket Sense. Jadi benda-benda kecil yang bisa memberkati kalian even in daily life gitu ya, basically itu sih, supaya kalian ingat Tuhan dimanapun, pas nyetir kah, pas di kamar kah, gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah untuk Oha. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, nanti silakan dilihat ulang IGTV-nya gimana. Pertanyaannya adalah, Oha ini profesinya apa? Kalau ada yang sudah tahu, silakan nanti tulis di komen, atau teman-teman bisa tulis di komen setelah IGTV ini muncul. Batas maksimalnya adalah besok, nanti kurang lebih 5 orang yang beruntung akan mendapatkan Pocket Sense. Oke, gitu aja ya. Oh, itu langsung dijawab. Dokter Gigi. Fani, tolong dijawabnya di komen nanti, bukan sekarang. Gak apa-apa. Tolong alamat di Blitar, tolong dikasih alamat di Blitar. Oh, orang Blitar? Iya. Oke, gak apa-apa. Thank you, kita mau lanjut aja. Itu Dokter Gigi langsung jawab-jawab tuh. Rasanya langsung 5 gampang ini, cepet ya. Sudah 3. Tolong alamatnya. Alamatnya ya guys, nanti diminta sama Andre. Andre tolong diminta alamatnya nanti. Siap. Nanti yang tulis profesinya apa, nanti tolong tulis di komen. Kalau sudah jawab, nanti kita akan kirim Pocket Sense-nya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau lihat contekan dulu nih. Dari tadi nggak ada yang tanya, ini mungkin orang-orang terkesima dengan Oha. Nah, mereka kayak siapa sih wanita ini? Jadi Oha ini apa yang dilakukan? Aktivis
Katolik dia begitu aktif di dalam berbagai macam pelayanan, terutama menggereja. Parokinya di mana? Oh, Redemptor Mundi. Redemptor Mundi. Jadi kalau teman-teman kebetulan ke Surabaya ingin gabung di Redemptor Mundi atau ke paroki Redemptor Mundi, itu tepatnya OHA untuk aktif melayani. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini sedikit lebih dalam pertanyaannya. Kita mau ke pertanyaan lebih dalam lagi. Pernah ngalami life changing nggak atau transformasi hidup? Jadi turning point seorang OHA. Oh, ya pernah lah. Ya. Nggak pernah. Ya pernah lah. Dulu kan intinya kayak meskipun semua orang pasti punya life changing moment ya. Maksudnya kayak ya aku yakin mereka pasti punya. Cuma mungkin waktunya beda-beda. Cuma pas aku sih ya literally pas retret kemarin. Soalnya retret kuliah sih nggak kemarin. Retret kuliah itu gitu. Soalnya dari situ seorang OHA yang nggak mengenal Tuhan. Pas itu sudah mengenal Tuhan. OHA yang mengenal Tuhan jadi berteman lah dengan Tuhan. Dulu cuma mengenal, sekarang pas itu jadi mulai berteman dengan Tuhan. Ya. OHA yang dulu nggak tahu ternyata ada masalah, ada kepahitan dengan keluarga, sekarang OHA jadi tahu ada kepahitan dengan keluarga. OHA yang dulu kalau sedih disimpan sendiri, terus melo-melo sendiri, sekarang jadi tahu kemana harus pergi ketika sedih gitu ya. Jadi ya itu life changing buat aku gitu. Karena dari situ ternyata aku baru sadar gitu, begitu banyak hal yang bisa diperbaiki dalam hidupku untuk jadi lebih baik lagi gitu. Dan pas itu sih aku merasa hidupku fine. Tapi setelah retret itu aku merasa kayak, wih, ternyata banyak hal yang dalam hidupku bisa dibuat jauh lebih baik gitu sama Tuhan. Dan ya itu sih yang mengubah pas itu. Gitu. Oke, kalau tadi aku perhatikan ada kata-kata melo. Emang seorang OHA yang ekstrovert gini bisa melo, kan? Apa yang membuat melo itu? Bisa lah, aku manusia. Bisa banget gitu ya. Soalnya ya kayak siapa ya sih ngomong dulu, komedian yang bunuh diri itu yang pernah ngomong kayak the happiest person on earth tuh kadang menyimpan the saddest moment gitu, kayak by their own gitu, kayak orang yang paling bahagia di muka bumi itu belum tentu orang yang benar-benar bahagia kayak gitu kan. Ya itu sing tak alami juga gitu. Aku mungkin pas itu mungkin happy gitu loh di outside, tapi di dalamnya mungkin crumbling down. Apa sih membuat bahwa sebenarnya aku nggak sebahagia itu dengan hidupku gitu ya. Apa sih membuat bahwa aku sebenarnya nggak happy itu dengan keadaan hidupku dan keadaan diriku gitu pas itu. Jadi ya dari iloin arek-arek gitulah. Jadi kayak, oh kamu ini kayak apa namanya, ini lah iloin arek-arek kan dulu kan pasti itu lah kayak gitu. Lah dulu sih nggak apa-apa. Dulu sih ngomongin nggak apa-apa, tapi sempet kayak gak iso lagi. Kayak aku tuh hopeless lah. Aku nggak seindah, secantik, sebahagia teman-teman di sekitarku. Kayak hidupku itu paling miserable lah kayak gitu. Ya jadi ya bisa nggak melo ya bisa. Soalnya dulu aku merasa I'm the most miserable person di antara semua temanku yang ada dengan hidupnya mereka sih happy go lucky begitu. Terus efeknya apa waktu itu, Ma? Kamu Efeknya melo, apa? terus? Efeknya adalah aku happy di luar, tapi di dalam itu crumbling down gitu. Jadi efeknya jadi aku kayak malam itu saya sendiri dewe, isa kayak suicidal thought gitu, kayak isa pikir-pikir mati aja gitu, kayak hai Rian, kayak isa mikir-mikir kayak wis lah percuma lah hidup di dunia ini, kayak isa kayak ya aku dulu pernah nyoba sih kayak ya aku coba minum minyak tanah gitu. terus habis itu kayak tak coba ternyata nggak enak, nggak jadi. Ya saya bilang gitu, saya bilang tak pikir-pikir dulu itu aku nggak suka ngerepoti orang tuh. Tak pikir-pikir dulu itu meskipun berpikir mau bunuh diri, tapi berpikir bunuh diri itu aku bakal ngerepoti lebih banyak orang. Jadi ya saya pikir nggak jadi. Jangan sampai aku mati tapi masih merepotkan orang gitu ya. Jadi ya jadi nggak jadi bunuh diri. Cuma suicidal thought itu sering sorot lah. Maksudnya pas pulang melo nangis sih kayak percuma lah, mata lah kayak gitu. Jadi ya itu sempat mikir gitu. Tapi setelah nyoba rasain minyak tanah, terus nyoba bentuk-bentuk no kepala, ternyata sakit. Terus habis itu kayak terus sampai pikir aku mati kayak lebih habis duit daripada aku hidup gitu ya. Jadi
Jadi ya lebih baik aku jangan bunuh diri dulu lah. Maksudnya kayak lebih ngerepoti aku mati daripada aku hidup. Jadi ya usah. Aku jangan mati dulu pas itu. Aku mikir gitu. Jadi ya gak jadi mati pas itu. Gitu. Ya, iya guys, minyak tanah gak enak rasanya. Jangan dicoba. Astaga, ini sebenarnya kisah yang apa ya? Menyedihkan, tapi kok aku ketawa karena pembawaan. Oh, ini lucu. Ya karena itu sudah lama kan ya, sudah kejadian lama, bukan kejadian baru-baru aja. Wah, baru nggak nyangka loh seorang ini sempat mau mengakhiri hidupnya dan ternyata Tuhan selamatkan melalui pemikiran yang cukup lucu menurutku ya. Nanti aku kalau mati merepoti banyak orang. Ya itu Tuhan selamatkan melalui kejadian kayak gitu ya. Lucu banget. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ternyata nggak disangka ya, kadang kita itu ngelihat orang-orang yang mungkin di depan kita mungkin ketawa-ketawa, kayak rame, belum tentu di dalamnya itu seperti itu, betul nggak? Nah, terus setelah itu, akhirnya setelah ikut komunitas, perasaan ingin mengakhiri hidup nggak ada lagi kan ya? Enggak, ya. Mungkin lebih kayak bertahan hidup, kayak tugasku sih banyak, gitu. Sih banyak yang belum kulakukan gitu ya. Enggak sih, basically setelah ikut komunitas, basically I'm happy inside and outside gitu ya. Jadi aku happy di dalam dan di luar. Meskipun ya aku bilang lagi, aku meskipun banyak kekurangan, tapi aku happy. Meskipun di luar aku happy, di dalam aku ya benar-benar happy gitu. Karena nggak ada lagi bahwa aku ini jelek loh, aku ini nggak bahagia loh. Seiring berjalannya waktu, kayak Tuhan itu kan memulihkan identitasku gitu. Kayak, oh ya aku tahu gitu loh, aku identitasnya sebagai anak yang sangat dicintai oleh Tuhan gitu loh. Jadi karena aku tahu identitasku, aku sudah nggak lihat lagi kayak omongan orang mau apapun, karena aku tahu what I am gitu. Ya orang-orang nggak terlalu ngefek gitu loh. Yeah. Jadi kayak dulu kan aku nggak tahu loh. Jadi orang bilang aku elek, ya, oh ya memang elek sih ya. Aku kayak kan kok nggak dua-dua bojo sih. Ya memang nggak laku ya omane. Kayak ngono loh. Jadi kayak terus dari situ kamu kok tempel sih, mamamu pasti makan rawon terus ya kayak ngono kayak. Jadi kayak dulu kayak sedih gitu ya gitu kan. Enggak, sekarang kayak biasa pol. Apa namanya? Terus habis itu ya kayak gitu-gitu. Jadi so muelo gitu, so nangis-nangis kayak malam kayak kok iso ya aku dilahirkan seperti ini gitu. Tapi sekarang kayak ya aku dilahirkan sempurna gitu. Aku dilahirkan baik apa adanya. Dan aku setelah semakin dalam komunitas, semakin kenal Tuhan, semakin kenal teman-teman, ya aku jadi tahu bahwa oh, identitasku ini seseorang yang indah dalam Tuhan loh. Seseorang yang sangat dicintai Tuhan loh. Karena aku tahu identitasku apa, ya aku tahu. Aku ini apa sih yang harus tak lakukan dan aku harus melangkah kemana. Gitu. Wow. Gitu. Itu amazing ya. Jadi mungkin banyak yang sekarang itu anak-anak nggak tahu di luar sana itu mungkin mereka sempat mengalami depresi, sempat mengalami stres. Tapi kita dapat pembelajaran malam hari ini bahwa kita harus ke Tuhan. Betul ya, Hai? Karena nggak ada tempat lain kita bisa bersandar atau kita datang selain kepada Tuhan sendiri. Oke, thank you sharingnya. Ini sangat memberkati. Aku yakin berikut-berikutnya pasti memberkati banget. Lah, teman-teman, ini karena keterbatasan waktu, nggak terasa 10 menit lagi, itu ada yang nyapa tuh. Aku nggak mau menyapa orang itu. Ada itu. Oke, sebelum kita lanjut, ada nggak sih silly things atau cerita memalukan? Kita mau hibur yang nonton ini sampai sekarang. Ada nggak pernah ngalami silly things yang momen lucu ketika ingat-ingat itu bisa menjadi ketawa sendiri ketika ingat-ingat? Ada nggak? Ada banyak sih dalam hidupku. Aku melakukan hal bodoh banyak sekali. Tanya kepada Edward yang sebagai partner kerjaku ini. Banyak sih. Tapi aku sih paling ingat tuh pas aku ambil ada temanku satu namanya Babon. Sebut saja namanya Babon. Ya. Jadi kita dulu tuh berdua pelayanan di UNER gitu ya. Aku dulu pelayanan di UNER. Terus kita tuh berangkat naik mobilku. Dulu kayaknya mobilku si Agia. Agia gitu. Jadi mobilku Agia, terus itu kan naik-naikan loh. Naik-naikan. Jadi naik-naikan gitu. Nah, terus habis itu pas masuk itu intinya aku tuh masuk deh rumah retret itu ada naik-naikan nih gitu ya. Nah, mobilku tuh nggak kuat gitu ya. Mobilku tuh nggak kuat. Terus habis itu aku mundur toh.
Aku mundur, dan kita berdua tuh, aku kayak babon. Terus kita kayak mundur masuk ke kayak jurang. Terus kamu tahu babon, terus aku keluar dari mobil. Terus saya kayak berdoa, mau atau enggak? Sampai ditinggalkan gitu. Terus saya kayak kamu mati enggak? Aku gak mau melok lah kamu mati, basically. Tapi dia itu kayak berusaha nyorong dari belakang tapi gak guna dasar. Jadi pas aku turun gitu, dia kayak meninggalkanku. Aku ditinggalkan gitu. Hah? Terus saya bilang kayak, kamu mati dewek, wis bae. Pas itu aku bilang Tuhan aku ini mau pelayanan ya, ojo mau melakukan apa mati konyol masuk ke dalam tebing di rumah retret gitu ya. Jadi ya terus itu kayak turunan gitu ya puji Tuhan akhirnya karena dengan doa dan Tuhan rasanya masih membutuhkanku di retret itu Tuhan bisa naik lagi gitu. Oke. Kecil kapsul tadi itu. Ya puji Tuhan ya akhirnya nggak sampai masuk gitu. Oke, itu ya, pasti nggak sampai masuk jurang. Jadi uner yang sangat berkesan. Oke, kemudian sambil kita sebentar lagi akan closing, kira-kira ada moto hidup atau pedoman, kata-kata pedoman atau ayat emas yang selama ini menjadi kekuatan buat seorang OHA tetap survive dalam menjalani kehidupan nggak? Nah ayat emas aku Mazmur 13. Tapi moto hidup mungkin lebih kayak ke arah pandangan hidup ya. Kayak apa sih selalu jadi peganganku. Mungkin salah satu hal sih jadi peganganku itu adalah ikut Tuhan ya, simply ikut Tuhan gitu. Intinya maksudnya sometimes ketika ikut Tuhan itu kita sering mikir, maksudnya jangan membuat hal yang simple jadi ribet. Itu kayak moto hidupku. Jangan membuat hal yang simple jadi ribet kayak gitu. Ikut Tuhan itu simple, jangan dibuat ribet. Menolong orang itu simple, jangan dibuat ribet. Kayak kamu memberi kasih itu simple, jangan dibuat ribet gitu. Jadi ya moto hidupku semua hal keep it simple gitu. Kayak ketika kamu ikut Tuhan, ya keep it simple. Doa, bantu orang, terus habis itu memenangkan baik jiwa. Kayak kamu mau ngasih kasih ke orang, ya keep it simple. Kasih apa sih kamu memang mau kasih gitu. Ojo mikir nanti orang nggak balas lah, nanti orangnya malah nyakiti kamu lah. Kan. Ya segala hal tuh pasti ada lah. Maksudnya. Tapi kita nggak keep it simple, kita membuat hidup yang mungkin bagiku kadang hidup ini sudah cukup banyak hal yang harus dikerjakan gitu ya. Jangan membuat hal-hal yang ribet, jangan membuat hal-hal yang simple jadi ribet. Karena itu sih akan membuat kita malah jatuh gitu. Soalnya aku merasa kayak kamu nolong orang, kamu mikir ya apa orang itu, kamu expect something dari orang itu, pada akhirnya itu sih buat kita kecewa. Jadi, kamu tanya moto hidupku apa, keep everything simple gitu. Termasuk ikut Tuhan. Ikut Tuhan, ya keep it simple gitu. Jok mikir, nanti kerjaanku ya apa, ntar apa ku ya apa, ntar ini ku ya apa. Keep it simple, mau ikut Tuhan, ya wis. Ikut Tuhan aja. Gitu. Oke. Itu kemudian ada itu nggak kan biasanya kalau anak muda ini semakin bertambah usia akhirnya mereka berpikir aduh kalau memang aku ikut Tuhan nanti kemudian bagaimana dengan pekerjaanku bagaimana dengan persiapan untuk kalau mungkin yang belum nikah nanti persiapan pernikahanku kalau aku ikut melayani nanti rezeki ini kan jadi berkurang gimana menangani orang-orang seperti ini ya? Mungkin prinsipku Tuhan nggak pernah memberi sesuatu dengan mengambil sesuatu ya. Maksudnya Tuhan nggak mungkin ngasih pelayanan terus ngambil rezekimu tuh kayak nggak mungkin gitu. Jadi mungkin itu salah satu jadi pandangan Tuhan nggak mungkin memberimu sesuatu terus mengambil sesuatu dari kamu. Kayak itu pemikiran kita dewek gitu. Nah misalnya kamu memang dikasih Tuhan talenta buat melayani ya melayani aja kayak cocok. Mikir ntar pekerjaanku ya apa? Menurutku Tuhan memberi kamu sesuatu dia pasti memberi lebih gitu ya. Memberi berkat dia pasti ngasih berkat lain. Nggak mungkin Tuhan misalnya memberi kamu kesempatan untuk melayani, tapi habis itu mengambil berkatmu di bidang pekerjaan. Kayak nggak mungkin deh. Soalnya basically based on my experience, ketika Tuhan kasih aku pelayanan, Tuhan kasih aku kepercayaan, Tuhan juga kasih berkat lebih gitu. Ya lengkap lah ya dari keluargaku dipulihkan, pekerjaanku semakin baik, terus habis gitu ketemu pasangan, terus habis gitu sekarang hidup bersama dengan pasangan, ya
hidup bersama pasangan ya. Aku kayak kesannya kumpul kebo ya. Hidup bersama pasangan. Hidup bersama ya jadi kayak aku merasa kayak jangan pernah berpikir ketika kamu memberi sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan mengambil sesuatu dari hidupmu. Kayak kamu memutuskan untuk mau memberi sesuatu, kayak maksudnya secara logik itu bahkan nggak masuk akal gitu. Jadi makanya aku bilang, memang apa namanya, kamu memang punya talenta buat melayani Tuhan, ya take your time buat melayani juga gitu. Maksudnya ya spare time buat kamu melayani, spare time. Kan kayak ada yang bilang priority itu Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan gitu. Kan ada 4 priority. Tapi semua orang itu selalu kayak ngomong, oh priority-ku 1, 2, 3 gitu ya. Aku kerja nggak bisa melayani. Menurutku 4 priority ini memang ada prioritasnya. Tapi 4 hal ini harus selalu ada menurutku. Nggak mungkin kamu kayak ngomong aku punya 4 priority. Oh, enggak, prioritas dari hidup kan ada 4. Ya wis aku tak fokus sampai keluarga, sampai pekerjaanku, nggak usah pelayan dulu. Bukan. 4 menurutku lah, aku loh ya, terserah kalian yang paham. Menurutku 4 priority ini ada, memang ada urutannya, tapi juga ada bagiannya. Seringkali orang cuma ada urutannya, tapi nggak ada bagiannya. Oke, aku mau fokus di keluarga, dan pekerjaan, tapi aku nggak mau pelayanan dulu gitu. Menurutku aku sebagai pengalamanku bahwa 4 prioritas ini memang harus ada, memang harus dilakukan, tapi juga harus ada bagiannya. Kapan maksudnya dalam hidup tetap jaga relasi sama Tuhan, jaga relationship sama keluarga, lakukan pekerjaanmu dengan baik, dan melayanilah dengan hati. Jadi 4 ini harus ada, bukan kamu fokus di 2 terus akhirnya 1 terbengkalai atau 2 terbengkalai. Kamu fokus 2 terbengkalai, soalnya kamu bilang ya itu priority Tuhan. Menurutku priority ini memang harus dilakukan, tapi juga harus ada. Orang cuma merasa ada priority tapi nggak harus ada, itu menurutku salah. Gitu. Oh, menarik banget ya. Oke, teman-teman, karena tadi Oha sudah bilang kok hidup berpasangan, jadi kita langsung buka aja. Statusnya Oha ini apa sih sekarang? Statusku, sini hidup bersama pasangan. Status. Lah, itu pasangannya. Status tangan. Halo. Nah, tangan. Status. Oh, oke. Berarti Oha sudah married, teman-teman. Nah. Jelas lah. Aku, asisten pribadi. Halo Hans, ada Hans, welcome Hans. Halo Hans. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang mau tahu gimana perjalanan cintanya Oha, kok bisa sampai bertemu, yang dulu katanya dipandang sebelah mata oleh orang-orang, terus akhirnya sekarang bisa bertemu pasangan yang the best, yang tepat, yang terbaik. Itu lika-likunya gimana, perjalanannya gimana, dan kita mau wawancara si suami dari Oha, itu bisa lihat kelanjutannya di YouTube. Oke? Karena ini keterbatasan waktu. Apa itu teman Muha? Enggak, aku menjawab enggak aku enggak layak hamba ini Allah. Siapa hamba? Oke, nanti kita akan tahu perjalanan cintanya seorang Oha, dan kita akan wawancara suaminya gimana hidup bersama dengan Oha. Itu nanti kita akan lihat di dalam menderita. Karena dia apa? Menderita guys sebenarnya. Oke, closing statement-nya apa nih? Nah, itu bersama suami. Apa closing statement Muha? Closing statement. Selamat datang di hidup bersama Tuhan. Jadi kayak kamu dikasih pilihan dalam hidup. Menurutku selamat datang. Maksudnya hidup bersama Tuhan itu hidup yang menyenangkan. Jangan sampai kamu terdistract lah. Maksudku kayak closing statementku adalah hidup bersama Tuhan itu pilihan terbaik dalam hidupku. Dan aku yakin kalau kalian juga memilih hal yang sama, kamu akan merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan gitu. Even though mungkin ada beberapa orang sih bilang, loh hidupmu kok masih belum sempurna loh, kayak gitu. Tapi aku merasa kayak I'm blessed enough to say bahwa ikut Tuhan itu pilihan terbaik yang pernah aku lakukan gitu. Dan aku nggak pernah sedikit pun menyesal, karena apa sih yang harus aku sesali ketika aku membuat keputusan yang terbaik kayak gitu. Jadi
kalau kalian bertanya apa sing jadi closing statementku adalah coba pilihan itu. Cobaan pilihan itu ketika kalian sungguh-sungguh bersama Tuhan ya. Dan nggak nyesel aku sampai sekarang nggak nyesel ya, kayak tadi mungkin aku ya sama sih, ketika aku ambil pilihan kui termasuk juga pilihan yang ya di bawah itu sih, di bawah itu Tuhan tapi juga yang terbaik gitu loh, dan aku ya nggak nyesel gitu, karena ketika kamu membuat keputusan yang terbaik, apa sih buat sesali, karena everything is so good and so beautiful in here gitu loh, in this life gitu ya, jadi ya enggak gitu, jadi pilihlah bersama Tuhan. Gitu. Thank you semua nih, thank you. Oke. Jadi langsung Oke, berhenti. ganti website.